pangkat pangkat 2 gitu ya. Artinya kalau hari ini kita terkumpul 30 orang, berarti kekuatan kita adalah 30 kali 30. Seharusnya begitu ya. Nah, itu yang seringkali lupa karena berjejaring itu seringkali dianggap menghabiskan waktu dan perlu uang keluar karena harus jalan. Nah, padahal justru itulah yang merekatkan. Sehingga kita bisa lihat bahwa kenapa orang yang sepi di media sosial tapi bisnisnya maju. Ya karena dia berjaring, main padel bareng, main golf bareng, main apa segala. Sehingga trust dibangun. Sehingga kemungkinan besar dia nggak akan ngereceh, tapi B2B karena dia langsung ketemu sama pengambilan keputusannya. Nah, seringkali UMKM ini secara perlahan tidak dilatih untuk memperbesar kapasitas dirinya untuk mau berdiskusi dengan orang lain, untuk mau mencari puzzle pelengkap bagi usaha dia, dan itu seringkali dilewat nih pelatihan-pelatihan untuk menangkap puzzle-puzzle yang melengkapi usahanya dia. Nah, itu memang perlu perlu keyakinan bahwa pertemuan dengan orang secara langsung justru akan mendapatkan koefisien beta atau koefisien keberkahan yang jauh lebih besar ya. Itu sudah sangat terbukti ya. Kalau orang-orang yang gede kan nggak main medsos juga gitu kan. Itu. Nah, itu. Terima kasih, Teh Peggy. Tadi ada ISK ya yang raise hand ya. Nanti kalau raise hand lagi boleh ya. Nanti kita silakan. Siapa ISK? Kita lanjut lagi ya. Kawan-kawan, ini ada 5 fondasi sebelum keuangan. Ini adalah hasil riset yang sedang kami olah sebenarnya, yang dari hasil binaan, bahwa 5 fondasi sebelum keuangan ekspansi. Pertama adalah sudah jelas kita harus tahu titik impas atau BEP. Nah, dari titik BEP ini adalah sebuah skill di mana critical thinking kita, kemudian alarm alert kita itu bunyi sebenarnya. Nah, mau tidak mau BEP itu jangan dikerjain sama sama AI ya, tapi justru kita harus hands on, masukin ke Excel, ngitung berapa sehingga nanti kita tuh terlatih gitu sih, alarm mindsetnya sebagai founder, sebagai CEO tuh, wah bahwa usaha saya sedang bahaya. Nah, seringkali banyak sekali menghindari proses perhitungan ini nih teman-teman UMKM dengan alasan jelimet, dengan alasan susah, dengan alasan, dan sekarang sangat mungkin dikelola pakai AI atau pakai eh, tools-tools yang canggih. Cuma yang dibutuhkan bahwa tahu titik impas BEP dan tahu cara berpikirnya, tahu menghitungnya bagi para founder dan pemilik UMKM itu tuh untuk memampukan kemampuan dirinya untuk menyalakan alarm gitu ya. Nah, kalau kita misalnya masukin BEP sebagai pemula misalnya UMKM, masukin ke AI atau ke tools, itu alarm di dirinya tuh nggak sekuat ketika kita ngitung sendiri gitu. Nah, itu hati-hati ketika kita melatih atau memberikan, atau misalnya pihak universitas memberikan, Bu, saya Vegi pakai aja nih alat saya gitu. Alat saya otomatis muncul. Nah, memang BP-nya ada, tetapi alarm dalam dirinya nggak bunyi gitu, sehingga dia nggak punya rasa urgensi untuk segera memperbaikinya. Nah, kami menemukan banyak sekali usaha-usaha yang dikasih tools BEP atau nggak mau sama sekali menyentuh BEP ini, sehingga dia nggak punya rasa urgensi untuk memperbaiki si BEP. Jadi bukan tentang BEP-nya, tapi tentang apakah data-data di titik impas ini menyalakan alarm pada eh, diri CEO-nya atau founder-nya terhadap kritis apa usahanya itu kritis. Dan kemudian proses pencatatan transaksi setiap hari dan memisahkan rekening bisnis dan pribadi. Ini adalah sebuah challenge eh, yang sangat basic tapi ternyata sangat banyak terjadi di Indonesia. Kenapa banyak UMKM tidak maju? Karena dia tidak bisa memisahkan rekening bisnis dan pribadi. Itu jadi sangat bahaya sekali gitu ya. Tapi memang ini butuh kedisiplinan buat kawan-kawan yang punya perusahaan perorangan, punya CV gitu ya. Nah, itu masih nggak bisa. Nah, walaupun sekarang udah banyak perbankan yang punya dompet-dompet bisa dipisahkan, tapi ada selalu godaan, "Ah, minjem dulu deh, minjem dulu deh, minjem dulu deh, minjem dulu." Waduh, itu nggak bisa. Itu disiplin pribadi dan itu wajib untuk disiplin. Dan ini memang perlu apa ya penyadaran yang cukup ditekankan. Dan kedua adalah yang berikutnya adalah tahu margin real per produknya. Dan ini sangat menantang di era digital saat ini, di mana misalnya teman-teman yang bergulat di marketplace punya setoran yang lebih banyak, kutipan dana lebih besar, pajak lebih besar,
itu berubah sangat cepat, sehingga margin itu bisa jadi kalau nggak dicek seminggu atau 2 minggu, kita kehilangan margin yang sangat besar, apalagi buat kawan-kawan yang bergerak di digital marketing. Dan kemudian punya kas minimum lebih dari 1 bulan. Nah, oleh karena itu, buat para UMKM, jangan lupa bahwa jangan mencari pinjaman modal jika blok ini belum kokoh. Jika teman-teman tidak tahu titik impas, jika tidak mencatat transaksi setiap hari, bottleneck-nya 53% dalam riset kami, UMKM mencampur keuangannya. Nah, sekarang kita coba tes deh, gitu ya. Coba tes, coba 2 hari teman-teman tidak usah masuk ke kantor, gitu ya. Apakah jika kita tidak hadir selama 2 hari berturut-turut, apakah operasional bisnis tetap berjalan normal? Nah, ini harus dites ya. Nanti dinaikin lagi seminggu, 2 minggu, 2 bulan gitu. Apakah jika kita tidak hadir selama 2 hari berturut-turut, apakah operasional bisnis tetap berjalan normal? Nah, faktanya dari 34 UMKM yang kita riset, 38% UMKM akan langsung berhenti beroperasi. Padahal baru 2 hari, langsung berhenti beroperasi. Nah, kemudian ada beberapa titik terlemah yang sering diabaikan. Ternyata 15% UMKM-nya yang memiliki sistem penanganan keluhan secara mandiri, itu cuma 15% nih yang memiliki sistem penanganan keluhan terkait. Mayoritas penanganan pelanggan kecewa bergantung penuh pada suasana hati atau ketersediaan waktu owner. Ini real ya. Jadi penanganan mayoritas pelanggan yang kecewa itu ya bergantung penuh sama suasana hati dan ketersediaan ownernya. Wah, menarik ya. Apalagi nih kira-kira temuannya. Nah, sekarang kita bisa ngecek nih bisnis kita ada di tahap mana nih? Apakah tahapan fondasi atau tadi misalnya Teh Peggy bilang, oh saya mau mengakselerasi atau Mbak Mas Dul. Jadi tadi dia mau akselerasi. Bentar dulu kita lihat dulu nih tahapan fondasinya udah checklist belum? Kalau tahapan fondasinya misalnya sistem belum terbentuk, keuangan operasional campur aduk, ini diberesin dulu nih, bangun legalitas dan dasar keuangan. Nah, kalau UMKM kita udah beres, kita dampingin naik ke tahapan konsolidasi. Sistem udah ada, tapi bergantung sama owner. Ini juga banyak kejadian nih. Dia punya SOP yang bagus, dia punya proses bisnis yang bagus, tapi masih bergantung pada owner. Karena owner seringkali enggan untuk melakukan proses delegasi atau mengempower tim-nya atau meng-hire orang yang punya kapasitas berpikir yang bagus, sehingga ini rentan stagnan. Nah, intervensinya adalah SOP, tapi SOP-nya delegasi, SOP delegasi. Nah, ini sering terjadi sekali ketika kita tuh enggan untuk merekrut orang lain untuk mampu menjalankan bisnis kita karena pertimbangan efisiensi, pertimbangan keuangan, dan pertimbangan hal-hal lainnya yang bisa menghambat. Nah, justru yang harus kita pertimbangkan itu bukan tentang pertimbangan efisiensi saja, tapi potensi pertumbuhan kalau kita meng-hire orang lain. Jadi kalau misalnya kita meng-hire orang lain, tentunya kita ukur ada nggak dampak pada bisnisnya. Ya kalau misalnya kita meng-hire orang lain, tapi nggak ada dampaknya, ya ownernya salah juga, karena harusnya bikin gitu. Kalau ada orang ini, maka potensi pertumbuhan bisnisnya harusnya nambah. Nah, kalau tahapan konsolidasi ini sudah beres, maka tahapannya akselerasi. Sistem siap berjalan mandiri, siap ekspansi, skala besar, intervensinya model bisnis. Jadi kalau tadi level pertama adalah si kreativitas itu biasanya level pertama terkait dengan produk sebagai solusi. Kalau produk doang tanpa jadi solusi, belum sampai level kreativitas. Jadi produk sebagai solusi adalah level kreativitas pertama. Level kreativitas kedua adalah inovasi model bisnis. Level ketiga adalah inovasi ekosistem bisnis ya. Jadi kalau teman-teman tahu perusahaan Paragon dengan Wardah dan kawan-kawannya, bisa banget kelihatan bahwa dia mulai dari produk tuh. Wardah yang kemudian bermula dari halal kosmetik gitu, tapi nggak relate nih sama customernya. Pelan-pelan dia perbaiki produknya, customer relationship-nya, akhirnya dia jadi solusi. Kemudian berkembang dengan model bisnisnya Wardah yang bagus,
Dan sekarang dia berkembang jadi ekosistem bisnis. Nah, kita bayangkan bahwa UMKM itu bisa meloncat seperti itu. Apa yang dilakukan sama foundernya Wardah? Yang paling besar adalah pertama value dan visi. Yang kedua networknya, dia membangun network. Bahkan dia menganggap timnya adalah sebagai network yang paling penting untuk dikelola sehingga setiap orang punya kontribusi yang dihargai, terhubung satu sama lain, sehingga lihat Paragon sekarang dengan perusahaannya menjelma menjadi ekosistem bisnis yang sangat masif di Indonesia, bukan hanya dirasakan produknya, tapi dirasakan kebermanfaatannya. Nah, oleh karena itu, kita menjadi penting sekali bahwa UMKM yang kita bina, itu tuh udah di tahap mana? Fondasi, konsolidasi, atau akselerasi. Buat kawan-kawan yang dari pemerintahan, jangan sampai kita samaratakan kawan-kawan UMKM ini. Dia didiagnosa dulu, baru kita tambal di mana gitu ya. Karena seringkali KPI pemerintah berbanding terbalik dengan kebutuhan eh, usahanya. KPI pemerintah tuh yang penting ada misalnya, yang dilatih, laporannya ada. Tapi dalam jangka panjang, kawan-kawan tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan ekonomi kalau hanya sebatas checklist dengan judul-judul nomenklatur yang sudah ada. Oleh karena itu, kita perlu alat-alat diagnosa. Di manakah um, UMKM kita berada? Sampai sini, ada yang ingin tanggapin dulu? Mas Fatur, Mas Praditya, Mbak Tanti, atau siapapun sambil bekerja, oke. Boleh ya, nanti right set aja ya. Nah, nah, ada temuan menarik nih dalam proses riset ini kawan-kawan, Bapak dan Ibu, yaitu ilusi memahami pelanggan sendiri. Ini menarik ya, karena ini terjadi nih. Bahkan tadi pagi saya bertemu dengan kawan-kawan usaha kecil menengah atau bahkan besar yang mengalami kesulitan bahwa dia masih punya paradigma bahwa saya itu tahu kok customer saya gitu. Ya, misalnya kayak gini. Mereka beli harganya karena murah gitu. Pelanggan, saya beli karena pelayanan ramah kok gitu dan membuat saya tenang gitu. Nah, itu beda persepsinya. 38,2% UMKM mengalami self perception gap. Apa itu self perception gap? Mereka sangat kenal sama pelanggan, padahal tidak pernah aktif meminta atau memvalidasi feedback secara nyata. Jadi dia merasa sangat kenal gitu. Jadi hati-hati dengan perasaan gitu, karena perasaan itu perlu divalidasi ya. Tapi kadang-kadang mereka tuh mengkonfirmasi perasaan. Ingat bahwa konfirmasi dan validasi itu berbeda ya. Jadi konfirmasi biasanya bentuk pertanyaannya, iya kan? Ya enggak gitu ya. Bukan bertanya tentang bagaimana perasaan ibu ketika menerima pelayanan kami gitu kan. Kalau konfirmasi bentuknya seperti pelayanan kami bagus kan gitu. Atau misalnya produk kami enak kan? Tuh kan. Nah, itu konfirmasi. Nah, seringkali UMKM itu bertanyanya tuh tentang produk kami enak kan? Gitu. Enggak gitu. Pertanyaannya justru harus validasi. Bagaimana selama ini ibu menikmati produk kami? Nah, jadi pertanyaannya divalidasi. Jangan mengkonfirmasi karena itu akan ngelit pada hal-hal yang bias, tapi memvalidasi. Mas Jamil, aduh udah lama banget nih Kak ketemu sama Mas Jamil. Selamat siang, Assalamualaikum. Mas Jamil, Waalaikumsalam Mas Dwi. kemarin saya lihatnya Ini, di mana ya di Instagram Mas Jamil sama siapa gitu. oh gitu ya. Kangen juga. Oh, sama Mas Didi, Mas Didi, Mas Didi Arsa. Oh, kemarin di Depok nih Mas. Di kode, kode, betul, betul, Ya, betul. Silakan Mas Jamil. ya, maaf nih menginterupsi belum terlalu jauh. Tadi sepakat sekali dengan poinnya Mas Dwi mengenai banyaknya program pemerintah untuk UMKM yang Mas Dwi nilai tidak inline betul-betul dengan kepentingan UMKM-nya Mas. Nah ini apakah Mas Dwi ada usulan kiranya titik komprominya di mana? Karena kan Hmm, teman-teman di pemerintahan juga ada pakem-pakem yang mereka harus ikuti. Ini udah lama sih, saya juga sharing perasaan yang sama dengan Mas Dwi. Tapi ya, kira-kira langkah mempertemukannya seperti apa Mas ya? Mungkin ada ya, usulan-usulan. ya. Terima Ya, kasih Mas Mas. Jamil, kemarin saya bertemu dengan eh, Kemenko Pemberdayaan Manusia ya, Cak Emin gitu, dan diskusi. Saya juga sering berdiskusi dengan pemerintah Kota Cimahi, Kota Bandung, atau yang lainnya, berdiskusi tentang gimana kita mengadopsi alat diagnosa gitu. Kepentingan kita tuh diagnosa dulu. Coba boleh nggak tahun ini
judul-judulnya itu adalah mendiagnosa gitu, biar nanti tahun depan kalaupun misalnya harus bikin pelatihan sesuai dengan diagnosa. Ya mungkin permintaan kami itu nggak sekarang dilakukan karena memang dia kan terhambat dengan proses penganggaran yang sangat jelimet yang baru bisa dilakukan besok gitu ya. Ya nggak apa-apa sih dilakukan tahun besok, tapi harus benar ya. Oleh karena itu menjadi menarik ketika kita punya alat diagnostik, apalagi Mas Jamil tuh terkait dengan keuangan inklusif dan lain-lain. Saya kira menarik sekali kalau kita punya buku induk terkait dengan diagnosa ini ya, seperti kita ke dokter atau ke rumah sakit untuk melakukan proses check up general check up gitu. Nah, UMKM ini juga harus melakukan proses general check up. Cuma masalahnya ketika pemerintah ataupun masyarakat lebih banyak eh, mengenali inovasi itu hanya dari produk gitu. Dia tidak mengenali dirinya dan organisasinya yang merupakan intangible asset. Sehingga kita perlu melakukan proses-proses yang melakukan proses diagnosa. Misalnya yang sudah banyak terjadi di masyarakat itu bukan tentang UMKM ya, tapi talent mapping gitu. Talent mapping anak kita gitu, anak kita tuh kemana gitu dan lain. Nah itu tuh sebenarnya harus juga dilakukan sama UMKM kita. Nah sehingga kita tuh tahu mana titik yang bolongnya, di level mana. Nah sejauh ini yang kami lakukan sebenarnya adalah mengencourage pemerintah untuk membuat atau bekerja sama dengan lembaga institusi manapun gitu yang bisa mendiagnosa UMKM-nya sehingga dia punya program yang tepat di kemudian hari dan dia bisa mengukur perkembangannya sehingga nanti judul-judul pelatihannya itu akan sesuai dengan database-nya masing-masing. Tapi memang itu nggak semulus apa yang kita inginkan ya karena konflik kepentingan itu terjadi karena ada beberapa sektor yang ingin maju karena jiwa kolaboratif dan lain-lainnya masih sangat rendah. Mungkin Pak Jamil punya perspektif lain, apa kira-kira yang harus kita lakukan kalau kita memang harus mendiagnosa dulu dari perspektif keuangan misalnya Mas Saat Jamil? ini posisi saya memang dalam posisi benar-benar mau bertanya ini Mas, juga belum kepikiran. Jadi sedikit kelanjutan, kalau tadi Mas bilang perlu ada diagnosa, setuju. Nah, hanya kita bicara Kota Bandung saja dulu. Menurut Mas Dwi, apakah berarti pemerintah harus melakukan diagnosa dulu untuk program Hmm. penambalnya nanti? Atau sudah ada pihak-pihak yang sudah Ya, melakukan diagnosa, sehingga pemerintah cukup ya, ketemu pihak yang sudah punya diagnosa dan langsung ya, ke solusi penambalan ya Mas? ya, ya. Kalau solusi nambal-nambal nanti tambal sulam ya. Tapi menurut saya kita akan coba untuk mengencourage para UMKM untuk mau dengan senang hati mendiagnosa dirinya gitu dengan sukarela gitu ya. Jadi justru inisiatifnya itu harus didorong dari bawah. Sama seperti kita punya kesadaran untuk general check up di rumah sakit tanpa takut ketahuan saya sakit apa. Nah, kesadaran dari UMKM itu sendiri yang harus dibangun. Maka pemerintah perlu mendorong, jangan nunggu pemerintah untuk mendiagnosa, tapi dorong kesadaran itu untuk general check up bagi setiap UMKM. Silakan sama seperti pentingnya NIB, sama sepertinya pentingnya sertifikat halal gitu bahwa saya sakitnya di sini sehingga dia ketika datang ke Mas Jamil, saya memang punya masalah keuangan nih, Mas Jamil mungkin bisa atau datang ke Mbak Vicky, saya punya kendala bahasa nih gitu, karena saya ini rapot saya merahnya di sini gitu, atau datang ke siapa gitu. Nah sehingga pemerintah tuh perlu mengencourage mereka, tapi juga memprovide ini loh list of expert yang bisa menerima konsultasi bagi para UMKM. Sehingga UMKM itu tidak menunggu jadwal pelatihannya kapan, itu pun kalau cocok atau enggak, tetapi dia juga disediakan jalur-jalur untuk langsung ngobrol nih. Oh sama Mas Jamil, gue bisa kontak di sini nih. Oh Mbak Fegi, saling terkoneksi. Sehingga justru pemerintah itu peranannya sebagai orkestrator, sehingga dia tidak selalu terbatas pada penyelenggaraan, memfasilitasi. Justru kita harus mengencourage UMKM untuk mau memeriksakan dirinya. Nah sekarang alat mana yang mau diukur ya silakan. Nanti banyak alat-alat pengukur diagnosis ini kan yang dimiliki oleh berbagai macam kelembagaan. Nah, sekarang kita tumbuhkan juga lembaga-lembaga yang untuk, ayo dong bantu UMKM ini untuk diagnosa. Misalnya kalau di perguruan tinggi melalui program pengabdian misalnya Mas Jamil, dia juga lebih sering bahwa solusi saya itu yang paling unggul tanpa dia mendiagnosa dulu. Dia datang dengan solusinya, padahal UMKM yang dia dampingi itu belum tentu dia butuh itu. Gitu. Itu juga harus punya kesadaran bahwa jangan sampai kita turun dengan solusi yang kemudian nggak cocok dengan diagnosanya. Jadi begitu kira-kira Mas Jamil. Oke, Mas. Jadi kesimpulannya,
ya kalau diagnosa oleh pemerintah juga akan kelamaan, sehingga dari Ya, pihak UMKM harus proaktif, dan mungkin jembatannya adalah komunitas UMKM ya. sepakat. Gitu. Bisa diagnosa sendirian atau diagnosa bareng-bareng, dan secara Iya, proaktif menyampaikan iya, hasil diagnosa ke pemerintah atau pihak-pihak yang bisa iya, membantu ya, Bang. iya. Ya, jadi Sesuai kuncinya dengan keproaktifan kedua belah pihak lah gitu ya. sepakat, sepakat. Kalau nunggu Oke, pemerintah yang lama dengan keterbatasan anggaran dan lain-lain, nanti kita akan maju-maju lagi ya. Oke, sepakat. Ya, terima kasih banyak aja Mas ya. Dwi. Terima kasih, Mas Hureri. Selamat siang, Assalamualaikum. Ya, halo, Waalaikumsalam Pak Dwi. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Oh, silakan, Ini silakan. Apa tanggapan nih? aku apa izin berbagi perspektif aja Pak ya. Aku kurang lebih udah 5 tahun mendalami dunia wirausaha di Indonesia ini. Semenjak lulus kuliah saya langsung mendalami wirausaha, terutama di UMKM. Sebenarnya ini Pak, kalau dari aku ngelihatnya, selama aku berkenalan dengan banyak pelaku usaha di Indonesia, khususnya di Jawa Barat ini, sebenarnya memang banyak owner UMKM itu melihat bisnis sebagai sesuatu yang nggak perlu dimenangkan pada dasarnya itu. Ini mungkin lebih ke kultural ya Pak ya. Tadi kan kalau sebelumnya ngebahas terkait pemerintahan lebih ke struktural. Tapi yang lebih mempengaruhi itu sebenarnya aspek kulturalnya. Contoh aja, misalkan saya punya teman bisnis ayam geprek. Oh ini masih banyak cacatnya nih. Tapi dalam cacatnya ini dia merasa, oh dengan kayak gini keluarga saya masih bisa kok dikasih makan. Nih anak masih bisa sekolah, istri masih bisa belanja apa segala macam. Nah, sehingga karena pada dasarnya dia nggak melihat ini sebagai sesuatu yang perlu dimenangkan, ya melihat ya udah gitu, ini emang udah gini, dan ini tuh Apa persentasenya sih adanya ya? menurut saya cukup banyak. Ya, Kenyataannya memang itu. Jadi kalau saya kebetulan kan kuliah di kampus swasta yang apa eh, sukunya mungkin banyak yang berwirausaha Pak ya. Saya tuh jadi paham kenapa di Indonesia orang yang maju di bisnis cenderung kok sukunya suku-suku tertentu aja ya. Jadi ya karena memang ada alasan kultural di baliknya Pak. Ada suku tertentu yang melihat bisnis sebagai sesuatu yang perlu dimenangkan, dan yang lain memang cukup untuk hidup aja, memang kenyataannya itu yang paling pertama tuh. ya, betul. Nah, Benar nih. hmm, Ya, dari situ ini pas saya ngelihatnya, ini kan orang kalau emang udah dasarnya kulturalnya begini Pak ya, dia nggak ngelihat dirinya sebagai bagian dari global society. Sementara referensi terbaik itu baru hadir ketika kita punya jangkauannya memang skala dunia. Ini saya benar-benar rasakan Pak. Awal 2021 saya usaha masih sangat awam. Lalu saya coba berjejaring di LinkedIn, bikin konten apa segala macam, dapat banyak exposure dari luar. Justru saya jauh lebih tahu Indonesia yang sebenarnya dari orang-orang luar dibanding dari sesama WNI. Itulah kenyataannya Pak. keren. Keren banget, Kang Heri. Boleh di drop apa nama usahanya, Kang, atau LinkedIn-nya? Ya, sekarang saya lagi mengembangkan ini Pak. Tunggu ya. Apa dia? Sekarang Ah, jadi gini Pak, beberapa bulan yang lalu tuh aku dapat referensi dari beberapa teman aku di Jepang terkait sebenarnya bahwa peran Indonesia di kita bicaranya tourism di Jepang itu sangat besar Pak. Itu juga ya, apa saya ngelihatnya, jadi kok waktu gaul sama sesama misalkan di WNI aja nggak dapat referensi-referensi seperti ini, tapi ketika kita gabung sama luar justru kita tuh diberitahu gitu bahwa nih negara lu tuh berperan penting loh dalam perkembangan negara gua. keren. Itu Keren, kenyataannya keren, Pak. keren. Nah ini saya contoh di Oke, ikan tuna ini. ya, oke. Keren. Nanti kita undang Kang Heri ya untuk berbicara tentang pengalamannya lebih luas. Ini di chat ini Siap. panitia. Nanti kita Terima tanya kasih Pak. Kang Heri untuk belajar. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih. ISK, ISK mana? Tadi ISK udah turun tangan lagi. Mana tadi? Mana ISK itu siapa ya? Tadi gak ada suaranya. Oke. Nah, saya menarik ya tentang culture ya. Jadi, maka tentang culture yang Kang Heri bilang, ini menjadi penting sekali bahwa
UMKM itu harus ada tentang corporate culture juga gitu yang mau dinilai. Jadi kita nggak ngebahas tentang budaya secara demografi gitu ya, tapi ngomongin dikecilin aja bahwa satu hal yang penting banget untuk dilakukan itu bukan tentang visi perusahaannya aja, tapi corporate culture-nya, nilai-nilai dan culture perusahaan yang disepakati oleh foundernya dan kemudian di-embed dalam perusahaan tersebut. Jadi bisa diminimalisir. Nah, memang topik-topik culture ini eh, jarang nih jadi topik-topik yang menarik di kalangan UMKM karena UMKM itu fokusnya tuh di produk aja, padahal culture itu kalau kita balik lagi ke eh, ini individu karena ini jadi basisnya untuk berkembang. Nah, culture dan corporate value itu hanya dikenal di perusahaan-perusahaan besar, tapi justru ketika kita punya UMKM itu adalah kesempatan yang sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai dan culture sedari dini sebagai fondasi keberlanjutan kita. Terima kasih Kang Kohari udah diingetin ya. Nah, kemudian kawan-kawan, kalau bicara tentang UMKM itu menjadi menarik. Kenapa? Karena jangan sekedar bicara fitur dan harga ya, tapi justru kalau dalam design thinking namanya emotional jobs, social jobs, sama functional jobs. Jadi pelanggan itu nggak membeli produk, tapi pelanggan itu mereka menyewa produk untuk menyelesaikan sebuah misi atau the jobs to be done. Jadi sebenarnya apapun produk yang kita jual, sebenarnya kita tuh sedang menjual transformasi dan solusi emosional dari seseorang. Gitu ya. Intinya gini, kalau kita minum kopi atau beli kopi kenangan atau kopi fore misalnya, sebenarnya itu bukan untuk biar sekedar melek aja, tetapi sebenarnya the jobs to be done itu lah untuk memastikan pekerjaan kita selesai. Hari ini di Bandung, internet di kantor saya mati ya di sekitar Cilaki, sekitar Ciulan. Sekarang setiap orang duduk di kafe yang bisa punya the jobs to be done. Duduk di kafe itu bukan untuk eh, menghilangkan rasa lapar, tapi berbicara tentang gimana caranya kafe ini bisa menghilangkan rasa lapar dan juga bisa mensupport pekerjaan kita menjadi lebih baik. That social emotional jobs ya. Nah, UMKM perlu mengerti bahwa kita penting membangun bukan fitur dan harga saja, tapi emotional dan social jobs itu jadi penting. Contohnya kalau misalnya saya selalu bilang ini bahwa kenapa makan di warung pecel lele itu selalu lebih nikmat rasanya ketimbang dibawa ke rumah. Ya karena warung pecel lele itu bukan cuma sekedar fitur dan harganya murah, tapi disitulah tempat kita bisa melepaskan kita dari kepenatan kantor, bergaul sama orang lain, duduk sama rata sama orang lain, berdiskusi dan lain-lain. Itu emotional job dan social jobs yang nggak bisa dibawa ke rumah. Nah kemudian sekarang tugas UMKM adalah bikin percakapan nyata sama audiensnya, sama customersnya. Mengalahkan survei bintang 5. Jadi kalau bintang 5 itu cuma respon terhadap pelayanan kita. Tapi untuk mendapatkan feedback yang baik, lebih banyak kita ngobrol sama pelanggan kita. Dan itu adalah riset terbaik. Nah, seberapa banyak UMKM kita berani ngobrol sama pelanggan kita, ngupas tuntas dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, bagaimana pelanggan kita menikmati produk kita. Silakan teman-teman lakukan wawancara 20 menit dengan 3 pelanggan setia saja. Coba, ini akan make a difference ya. Apa yang berubah dalam hidup kita setelah memakai produk kami? Itu pertanyaannya. Tanyain aja sama pelanggan, apa yang berubah dalam hidup Anda setelah memakai produk kami? Nah, kawan-kawan, Bapak dan Ibu, satu insight jujur sama orang dengan percakapan nyata ini jauh lebih bernilai daripada 100 likes di Instagram gitu ya. Jadi ini yang sering dilupakan. Kita sering berjejaring antar pelaku bisnis. Tapi justru yang lebih sering itu harus kita lakukan tuh tetap berempati sama pelanggan kita. Sering ngobrol sama pelanggan kita. Ngopi apa mereka? Nah, siapa tahu ke depan justru pelanggan kita lah mitra bisnis kita. Nah, pengalaman-pengalaman inilah yang juga sering dilakukan oleh banyak perusahaan-perusahaan, owner-owner perusahaan yang ternyata pelanggannya adalah calon mitra bisnis terpenting di kemudian hari justru. Awalnya kita mau nanya review produk feedback, ujung-ujungnya malah jadi pemodal gitu karena dia udah eh, kenal dan percaya sama produk kita. Oleh karena itu, sebenarnya kalau kita menjalankan bisnis itulah cerminan kapasitas kita ya. Fakta riset paling kuat kapasitas sistem sebuah bisnis ini nggak pernah melampauinya kapasitas pemiliknya. Mereka itu sebenarnya ada gampang sebenarnya. Karena kalau merujuk pada teori network effect,
Nah, network effect itu sebenarnya kan tugas kita tuh berjaring, karena kalau kapasitas itu nggak bisa dengan sendiri, tapi kalau terhubung maka eh, N pangkat 2. Nah, maka silahkan kapasitasnya dengan network effect. Mindset kita adalah batas maksimal bisnis kita. Nah, kemudian eh, ada kebiasaan yang baik. Coba kita lihat matriks ini. Ada 4 kebiasaan pemimpin bisnis yang bebas stagnasi. Coba kita lihat nih. Kalau nanya Teh Peggy, Kang Horeri, udah pasti lah ya berhenti jadi pemadam kebakaran ya. Kalau kita lihat Kang Horeri tadi dari pengalaman tahun 2021, dia udah berhenti tuh dari pemadam kebakaran, nggak ngomongin tentang teknikal doang, tapi ke depan punya grup, punya LinkedIn yang bagus, strategik, fokus melindungi waktu kerja dari intrusi mendadak, dan pengembangan diri. Nah, justru pelaku UMKM karena dia daily activities, maka dia nggak punya waktu belajar gitu. Belajar mengelola sistem, bukan hanya produk teknis. Jadi kawan-kawan, Bapak dan Ibu, seringkali pelaku UMKM itu nggak bisa membedakan mana proses bisnis, mana sistem bisnis. Proses bisnis apa sistem bisnis? Oh, proses bisnis kamu udah bagus kok gitu. Iya, kalau udah bagus, segera akan jadi sistem bisnis gitu. Nah, sistem bisnis itu dengan cara mendelegasikan dan prosesnya baik. Nah, seringkali nggak nyambung ketika saya ngomongin sistem bisnis, mereka ngomongin proses bisnis. Proses bisnis itu adalah aktivitas harian yang dari bagus, dari awal sampai akhir, tapi kemudian dia harus naikin ke sistem bisnis. Nah, sekarang level kita tuh lagi ngomong nih, di level proses bisnis, apa di sistem bisnis. Nah, tentunya pemerintah dan kawan-kawan juga perlu mendiagnosa apakah UMKM kita masih bergerak di proses bisnis apa di sistem bisnis. Sehingga pada akhirnya kita bisa pada kuadran ini, mempercayakan proses bukan hanya sekedar memerintah. Nah, skor terendah mayoritas owner itu adalah di delegasi. Ini yang harus kita ini. Nanti kita undang Kang Hurairi ya untuk ini, Puput tolong dijadwalin nih, sharing-sharing gimana melesatkan bisnisnya ya. Sehingga gimana caranya kita punya peta jalan keluar dari stagnasi. Pertama, ya diagnosa dulu lah, gitu ya. Diagnosa dulu pos pertama. Kedua, sistemasi. Bikin SOP untuk satu proses harian yang paling menyita waktu. Ini juga buat Puput dan kawan-kawan ya. Lihat nih, diagnosa dulu, bikin SOP untuk satu proses harian yang paling menyita waktu, kemudian serahkan proses tersebut dan rancang inovasi pelanggan nih. Sehingga kalau kita bekerja harian, itu tinggal lihat aja mana proses yang paling menyita waktu. Nah, disitulah kita harus develop orang. Jadi dari situlah kita mulai punya delegate dan mengempower orang. Prosesnya memang nggak akan besok jadi. Ini perlu waktu yang panjang untuk memastikan orang tumbuh trust-nya sesuai dengan sistem yang kita kembangkan. Yuk kita mulai perbaiki satu sistem hari ini. ISK, selamat sore Mbak ISK atau Mas ISK nih. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Hai Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore menjelang maghrib. Terima kasih. Saya Iskandar dari Bandung. Terima kasih ini bisa menyimak ya. Saya sebelumnya kita pernah ketemu dulu di masjid, memberikan training pelatihan juga di masjid saya lupa waktu itu ketemu dengan Pak Dwi. Kembali lagi ke topik ke topik. Suara saya bisa didengar karena ini Bisa Mas. koneksi internet Telkom Aman. sel ini agak jelek belakangan ini. Ya. Silakan Mas. Ya, baik. Kembali ke judul apa adanya. Memang agak sulit mencerna pelajaran sharing siang ini bagi saya. Tapi kembali ke UMKM itu kan nggak perlu banyak pelatihan, tapi perlu diagnosa. Nah, kembali tadi kalau kita lihat diagnosa kan berarti harus ada tools ya untuk melihat diri sendiri gitu. Gimana sih posisi kita, apa yang ada di dalam kita, seperti assessment usaha kita.
Nah, saya teringat ada eh, bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas saat kita mau biasanya itu kita repivoting pas saat mau memulai atau repivoting bisnis kita. Nah, tools tadi sudah dijabarkan oleh Pak Dwi ya, walaupun agak bagi saya pribadi agak sulit mencerna dengan bahasa bahasa kaki lima atau bahasa umum. Ya, Nah, eh, tadi sudah di slide tadi bagus, sudah mulai melihat apalagi yang tadi yang gunung es. Nah, kalau yang khususnya di slide gunung es tadi, ada tadi produk dan segala macam, apakah bisa dijelaskan lagi dengan bahasa yang lebih membumi atau bahasa katakan kalau bahasa Medannya itu bisnis ecek-ecek, jangan dulu pakai bisnis yang ya. sudah sudah yang kastanya kasta Brahma ya. Mm-mm. Pakai apa ya, saya mungkin bisa dijelaskan lagi dengan kasta Dalit ya. Jadi kita mencerna gitu. Kira-kira tools apa sih assessment bisnis kita saat ini yang udah kita jalankan. Apalagi kemarin saya sempat ikut Tech Planter, bisnis-bisnis yang sudah established, kemudian dilombakan inovasinya. Ada satu kutipan yang bagi saya menarik itu adalah eh, apa apa tadi istilahnya traksi. Nah, apakah ada kaitan antara yang topik kita siang ini dengan terminologi traksi dalam bisnis kita dalam waktu tertentu? Mungkin bisa di itu saja. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iskandar ya, itu feedback buat kita ya. Jadi memang cukup menantang nih menerjemahkannya karena em, saya coba terjemahkan sedikit demi sedikit ya dalam waktu yang singkat ini. Jadi terkait dengan produk, biasanya kita fokus sama produk ya, seperti kue yang ditawarkan ataupun barang yang ditawarkan. Hanya saja begitu turun ke bawah terkait dengan solusi bahwa kita perlu membantu UMKM kita untuk tidak hanya sekedar menjual produk, tapi dia harus memastikan bahwa produk itu menjadi solusi bagi pelanggannya ya. Jadi menghadirkan sebuah keadaan yang lebih baik. Misalnya kalau minum kopi, itu bukan tentang minum kopi, kemudian dia haus hilangnya, tapi dia memberikan mood untuk bekerja lebih baik. Nah, kemudian terkait dengan transisi bahwa eh, para pelaku UMKM justru penting sekali untuk melakukan proses-proses perbaikan dari transisi inovasi produk ke inovasi organisasi ya. Dia melakukan proses transisi karena tidak semua produk yang eh, bagus itu atau bagus di pasaran itu by design dia secara secara terencana dia bisa sukses di pasaran ya. Sehingga dia harus melakukan proses transisi ini sehingga pertama dia perlu tergabung sama ekosistem atau teman-teman yang baik lah ya intinya. Apakah UMKM itu punya teman-teman yang baik? Teman-teman yang baik itu intinya adalah yang bisa membawa ke tujuan dia dengan lebih cepat. Dan dia punya kendaraannya. Apakah organisasinya terdiri dari dia dan juga teman yang bisa diajak berpikir dan dimulai dari diri kita sendiri. Apakah kita punya kesempatan untuk banyak belajar, meningkatkan relevansi dengan kehidupan kita sendiri. Nah, nanti kita coba untuk menjemahkan lebih down to earth lagi ya, Mas Iskandar, terima kasih. Nah, kalau traksi justru juga memang ada kaitannya. Traksi itu adalah eh, kekuatan eh, yang terbukti bahwa produk itu berhasil di pasaran ya. Kemudian traksi itu tergambarkan misalnya ini produknya udah laku dengan gambaran gunung es ini, tetapi yang dipastikan dengan traksi sedemikian, apakah dia bisa berlanjut dan dipastikan sustainability-nya lebih tinggi enggak gitu ya, atau ada sustainability untuk tetap tumbuh dan berkembang. Nah, tentunya kalau produk yang bisa tumbuh dan berkembang, fondasinya adalah individu. Dia punya kendaraannya dan dia punya terhubung dengan koneksi. Nanti kita kalau punya kesempatan, insya Allah punya waktu lebih luang lagi untuk membahas secara detail. Terima kasih Mas Kendra. Baik teman-teman, Bapak dan Ibu, jam 15:04 pas 1 jam, 1 jam aja ngekas, biar kita punya waktu untuk bersiap juga untuk sholat asar dan juga kawan-kawan untuk eh, lebih kangen lah ya, biar ketemu. Tadi saya ngobrol sama Puput, mudah-mudahan kita bisa kopi darat, entah itu di Jakarta atau di Bandung.
Deep Talk ini nanti kita akan coba makan-makan lah ya, ketemu langsung biar lebih akrab lagi. Terima kasih pertemuan hari ini. Kita ketemu minggu depan lagi. Insya Allah ketemu dengan bahasan lebih lanjut gimana caranya mengotomasi perusahaan kita. Silakan, Puput. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Dwi. Masya Allah, luar biasa. Hari ini diskusinya sangat interaktif, sangat seru sekali. Terima kasih banyak Pak Dwi dan juga kawan-kawan sekalian yang sudah bergabung di webinar Deep Talk sore ini. Dan betul sekali, tadi udah ngobrol sama Pak Dwi, insya Allah akan kita rencanakan ya untuk kita bisa ketemu langsung dan juga berdiskusi langsung dan juga silaturahmi langsung sama Bapak Ibu sekalian. Nah, minggu depan kita akan ketemu lagi sesuai tadi yang dibilang Pak Dwi, lanjutan dari materi hari ini. Kita akan ngebahas soal sistemasi bisnis yang akan lebih detail lagi. Oke, siap Bapak Ibu untuk bisa join kembali minggu depan? Oke, kalau gitu Bapak Ibu, sebelum saya tutup, nanti di akhir sesi saya ada sedikit hadiah dan juga apresiasi buat Bapak Ibu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke apresiasi, mangga silakan Akang Operator boleh sambil di-share screen. Silakan untuk bisa mengisi check out tickets-nya dulu. Tadi kalau di awal pembuka ada check-in tickets berupa pertanyaan, sekarang silakan untuk bisa isi form di layar ini atau check out tickets-nya. Silakan waktunya kurang lebih 2-3 menit aja, tidak perlu lama-lama. Di check out tickets ini juga kita sambil gather data ya, kira-kira kebutuhan Bapak Ibu ini apa sih, dan siapa tahu kita next time-nya bisa connect lagi sama The Local Enabler, sama di Plug, dan juga sama Bapak-Bapak sekalian. Baik, Bapak Ibu kalau ada yang kesulitan juga boleh silakan